pengertian Islam, keterkaitan Islam, iman dan ihsan, fakta di lapangan yang terjadi di masyarakat, dan terakhir introspeksi diri. Pasti dia waslet anu kadua sudah nyambung. Sebab ngebleng. Ngebleng nama tadi keluaran ke ibu-ibu ya, ngebleng. Pas sore balik-balik teh capek kalau ngagoler. Jadi kita tinggal dadak nyen heula. Maaf kalau seumpama tidak sesuai harapan. Para bapak, para ibu semuanya yang saya hormati, sesuai dengan firman Allah SWT, Rabbana wa ba'as bihim. Ya Allah, Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, wa ba'as bihim, utuslah di antara keturunanku rasulan, yaitu orang rasul, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara sejarah, Kanjeng Nabi itu yang paling banyak menerima wahyu di antara nabi-nabi yang lain. Sebanyak arba'an wa isrina alfamaratin fil yaqtati wal manam. Sebanyak 24.000 kali bolak-balik malaikat Jibril antarkeun wahyu itu. Pertanyaannya, apakah tugas Nabi itu selesai sampai beliau dikatakan wafat? Bukan pertanyaannya. Ternyata di dalam kitab lain belum selesai. Kalau Nabi Lut mah umatnya diuji batu, bahasanya nabinya hidup. Nabi Nuh sama umatnya tanda banjir, nabinya hidup. Nabi Musa karuan Fir'aun yang konco-koncona kalap kabeh gitu kan. Nabinya hidup. Tapi nabi kita mah nabinya pun kan secara mata badannya dan pengetahuan, secara mata terlihat ada di Madinah mungkin ya. Secara pengetahuan sudah meninggal pada tahun sekian, tapi secara ihsan belum, karena kanjeng Nabi terus akan membimbing kepada wali atau mursyid. Jadi masih bisa memberikan hadis sampai ila yaumil qiyamah. Berarti hadisnya bisa melalui fil manam mimpi, bisa melalui fil yaqdoh secara sadar. Kalau mimpi mah mungkin bahasanya bisa masuk akal lah. Kalau secara sadar kayaknya nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Kalau sudah bisa menembus ihsan, maka orang tersebut sahibul waqti, sahibul zaman, sahibul hal. Tidak terikat oleh waktu, masa dan tempat. Artinya sudah mencapai tingkat kewalian. Terus bagaimana caranya mengetahui atau membedakan mana wali mana bukan? Kan sekarang zamannya banyak yang mengaku mursyid, banyak sekali. Saya mursyid ini, jemaahnya banyak gitu. Paling gampang mah kieu lah. Waktu zaman Nabi mah sifat mudai, wajib mengaku saya itu seorang nabi atau rasul. Tapi setelah ditutupnya nabi terakhir, maka sifat mudai tersebut menjadi haram, dosa. Jadi kalau misalnya seumpama ada punten lah, dimanapun ini thariqah banyak, meskipun saya pribadi TKN bahasanya, meskipun thariqah banyak, punten Bapak Ibu, karena saya berpegang teguhnya pada Persatuan Indonesia. Kan tadi kan terakhir wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu itunya. Punten, Bapak ada yang senang jengkol makannya sama jengkol. Senang pasti ya. Jemput teh, teh. Aduh, saya mah mau jemput teh. Kakak teu saeutik we, langsung brolok kita. Jadi saya mati. Terus makan duren, kira-kira enak ke duren? Kamu saya mah sarua ngeborolok, teu kuat. Ambon lagi teu kuat. Mau belak-belakan ya? Dia sama lagi. Jadi artinya konsep thariqah itu sebenarnya cocok-cocokan, Pak. Aitu pribados mah ini lebih tepat pakai kupit. Karena dikir hobi ada, dikir sir ada, kupit cek pribados mah. Tapi kalau kita mengunggulkan kita yang terbaik,
nanti malah jadi perpecahan. Terus gimana caranya kita hidup di masyarakat? Banyak contoh lah, punten ini saja kan terbagi dua. Ya konsepnya nanti seperti nanti di akhir Islam bayain konsepnya lisanul hali absahum min lisanil maqal. Hanya cukup dengan memberikan perbuatan yang baik itu lebih terpuji daripada memberikan nasihat dengan kata-kata. Jadi dengan akhlakul karimah kita di desa, di warga sekitar, insya Allah akan dicontoh nanti oleh orang lain seperti itulah. Jadi bahasanya nggak usah ditarik, asal ke sini tegian. Dia akan bertanya, apa sih Pak Roni tarikohnya? Nah, pasti itu. Kan tadi kan sifat kuda itu kan bahasanya jadi haram ya. Kan banyak sekarang bahasanya begini, itu tuh buat saya tuh. Nah itu tuh dapat saya itu tuh. Kalau nggak ada saya nggak akan jadi. Nah itu kalau udah berbicara udah masuknya ke thariqah, kalau pengen usul kepada Allah ya jangan seperti itu, dosa itu tuh. Mohon maaf, kalau pengen makrifat pada Allah tidak akan makrifat kalau masih punya sifat mudai. Contoh seperti kemarin saya ngaji, saya fokusnya di pendidikan Pak. Tapi pas saya menyalak tuh, usah sekali-kali mentung, doa kayak hujan. Hujan, emang nah sih hujan. Ternyata pas Yaumul Istimewa melewat, eta teh si sawah teh telaan, saya hujan-hujan. Yo, telaan ini tetep mawah teh cenah. Ambok-ambok kan ka imah. Kebetulan menang cai. Tah pas ngaji teh malam Senin balik ke Istimewa. Bahwa orang sadaya, ayo orang nyuwun ka Gusti Allah. Kita bukan berarti mudai, awas lamun sopan maka kabul ulah disangka dua orang. Tapi tadi gitu kan. Tapi teh nyanjal tok ieu we. Hei hujan. Lamun maneh dititah Gusti Allah masih di daerah yang lain, masih betah di yang lain silakan. Kami ikhlas tidak diturun hujan. Tapi kalau sudah bosan, mohon besok malam Selasa, malam Rebo mampir ke sini sebentar aja. Asal malam Selasa malam Rebo. Kayak pengajian diundur malam Kamis. Alhamdulillah ternyata malam Selasa hujan sampai ke Isya. Tanpa pas malam Kamis, loba. Malam Kamis malam Selasa hujan sampai Isya. Malam Rebona, malam Kamis ngaji, Pak. Pas ngaji teh si goreng biasa nanya deh, bapak-bapak dan teu apal sawah kuring tuh kayak tandur teu apal. Ieu teu apal teu ngarti kuring mah, bener. Bapak eta hujan teh cukup teu acan. Kira-kira masih butuh hujanna, arek hayang irah hujanna. Celetuk we ngomong. Emang bisa nurunkeun hujan urang teh. Udah kuring mah bisa Pak dan mah bodoh. Ngan dalam tafsir Munir, hujan itu qadrul hajat sesuai kebutuhan Gusti Allah dan wa tinggal istisqai sesuai permintaan umatnya. Saya itu menanti janji Allah yang itu. Udah, yang hujan iraha itu ya. Malam Jumat tuh sunah Rasul tuh. Oh ya guys. Jumat urang entong Jumatan. Jumat tuh. Sabtu urang entong. Oh masalah digawe. Malam Sabtu kan ngaji urangnya entongnya. Malam Minggu pasar malam. Geus lah. Urang minta poe Minggu wae lah. Tanggal 31. Heureuy nanti teh heureuy mah heureuy lah. Doanya doanya simpel kalau kamari we. Ya Allah tah hujan lamun geus boten. Tadi hampir pas poe Minggu we. Minggu malam Senin pas malam tahun baru Minggu. Alhamdulillah hujan banyak. Tah saprak dirinya sim kuring bosen, embung, minta deui Gusti aya nyeletuk. Emang bisa mungkin hujan? Teu beunang gitu teh. Lamun misalnya ka ijabah tidak boleh diaku oleh doa kita. Mungkin saja doa orang lain. Mungkin saja doa PSK, mungkin doa nani mungkin. Tak begitu pun zaman pemilu jangan sampai kita bahasanya kalau ngomong pemilu teh panjang Pak. Biasanya masyarakat teh ka para ustaz teh minta doa, punten lah nya. Sok minta naon deui biasana mun tahlil sok hayang lah nya. Tapi ketika zaman pemilu pinter sorangan teh. Betul enggak nih? Lamun zaman pemilu biasanya geus pinter sendiri. Kenapa? Karena sudah zamannya media sosial. Entah pribadi semua dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjun politik. Politiknya tadi saja
cukup dengan akhlak. Meskipun tebakan benar, sampai kemarin ketua PCN tebakan benar. Tapi misal ditanya, "Amli, nebak sanu iya," malah jawab saya. Sampai enaknya misal ditanya, "Milih saha," malah nggak jawab. Jangankan nanya biasa, mere 1 juta kan tolak kuring mah embung. Kayak omong ke pangkat mau kajen, tidak mau karena urgen Pak, sangat riskan sekali. Pemodai kuring masih murah. Kayak aku sepuh oke di goreng-goreng gitu ya. Tuh jadi kemana-mana ya. Kuring lamun ngabocorkeun siap pas pencoblosan, tapi tongkat kuring nanya ka pamajikan wae. Gitu wae. Pokoknya mah yang menang pasti itu sebenarnya mah. Tebakan kamari bener tuh PPC tah. Itu kadieu. Kumaha mah geus peuting ya teu bisa. Pemajikan ngajak, nya boina panyakitan. Rasa mah draw ya. Bener we draw. Aya gitu diulang lagi cenah. Tong diulang deui anggar draw. Lamun datang mah pasti menang. Wah mungkin cek kuring kalau saya datang pasti Allah mengutus 1 orang lagi. Yakin kuring. Yang menang pasti jadi satu. Bukan berarti saya mencolok sendiri, bukan. Pasti Allah kena itu. Kemarin bisa sarua tah yang ketua RW. Bener. Nah, ayeuna nu meunang presiden pasti eta. Bukan berarti itu yang terbaik, tapi itu sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Saha nu meunang? Pokona eta beres. Oke. Nah, jadi rukun agama kan iman, Islam dan ihsan Bapak ya. Kenapa sih Allah itu menamai agama itu Islam? Padahal ada ihsan, ada iman. Kenapa namanya tidak iman atau tidak ihsan? Kenapa sih itu? Sebab Islam ini modalnya adalah badan. Punten, mohon maaf lah. Terlihat sholat meskipun pengetahuan agama minim, hatinya jelek, tetap Islam. Hajian, punten lah. Ngerti masalah haji, hatinya jelek, tetap dikatakan Islam. Mayoritas Indonesia penduduk meskipun kebanyakan Islam, duka Islam benar, duka KTP, pokoknya nama Islam. Jadi dohir Islam. Tapi kalau saya misalnya bertanya ke Bapak dan Ibu semua, misalnya suruh milih nih, cuma 2 pilihan. Milih luar bagus hati jelek, atau hati bersih luar jelek. Mana ya 2 milih nanti. Itu menang luar halus, jero halus itu menang. Milihnya cuma 2. Ayo, pilih di mana kira-kira ya? Luar halus, luar bagus dalam jelek, dalam bagus luar jelek. Kira-kira milih yang mana? Ya jangan dua-duanya ya. Lu coba yang 2 pilihan. Luar bagus dalam jelek. Luar bagus. Luar jelek badan. Kebanyakan yang terjadi, Bapak Ibu semua, yang terjadi itu luar bagus dalam jelek. Tapi itu sudah takdir Tuhan. Artinya yang penting terlihat di masyarakat pantas luar bagus ya. Nanti masalah hati mah bisa dibimbing gitu masalahnya. Masalahnya bisa dibimbing, bisa disindir, seperti itu. Nah maka karena badan ini merupakan modal kita, ya. Badan itu kan untuk berbuat Pak ya. Aktivitas yang kita kerjakan iman ibadah. Berarti sholat semuanya. Itu patokannya pada A'imatuddinnya, salah satunya adalah Imam Syafi'i. Nah, lamun urang geus Imam Syafi'i berarti pas. Iman itu pengetahuan otak untuk berpikir, patokannya ke Hasan Al-Asy'ari. Cuman pertanyaannya yang 4 ini ma'rifatus sifat, ma'rifatul asma-nya, ma'rifatul af'al, ma'rifatul dzat. Paling nutil mah urang meureun apal. Yang susah itu adalah ma'rifatul dzat. Ini yang susah. Mengetahui Allah, zatnya Allah yang susah. Sebenarnya dari Islam ini saja ini bisa ketangkep. Tapi hanya sampai sini. Ke sini berat. Bisa ketangkep. Islam itu artinya apa sih? Pasrah. Pasrah. Kalau orang sudah pasrah, maka dia dikatakan orang yang muslim. Artinya tadi patokannya udah mazhabnya muslim. Tapi muslim masih standar.
masih musim standar. Sama iman juga, kalau kita sudah meyakini tadi patokan yang Abu Hasan Asy'ari, ya sudah dikatakan mukmin, orang yang beriman, percaya Allah itu satu. Terakhir ihsan, jadi dikatakan orang yang muhsin, berbuat baik. Minimal ya. Tapi standar ditingkatkan lagi kalau sudah ke thariqah, maka tingkatan iman kita itu harus tingkat sirrul rububiyah. Apa itu sirrul rububiyah? Kalau dibaca panjang di kitab sirrul rububiyah. Ini mah saya rangkum. Intinya beginilah. Semua yang kita lihat itu adalah Allah. Ini yang saya lihat laptop, Allah. Yang saya lihat musuh, Allah. Yang saya lihat lebih muda, Allah. Yang saya lihat PSK, Allah. Yang saya lihat siapa lagi? Siluman, Allah. Artinya tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki. Yang ada adalah Rahman kita, sifat Rahman itu ngalir ke kita. Jadi nggak ada punten lah yang namanya punten pakai truk bahasa kiri mah. So kamu di Surabaya, saya di sini. Siapa yang sukses? Mohon maaf, tidak ada istilah seperti itu. Karena kalau sudah tadi kita tujuannya adalah ingin makrifat kepada Gusti Allah. Jadi bukan lagi ngejar bayangan. Kalau kita ngejar bayangan mau benang-benang, yang dikejar adalah sinarnya. Karena nanti bayangan akan ikut kepada kita. Yang mantap nih terkait sirrul rububiyah di pemilu nih. Jangan saya begini, saya mah nomor ini mah udah nggak senang lah. Berarti masih belum ke sini tingkatannya belum. Kalau dibilang jelek, ya jelek semua. Kalau dibilang baik, baik semua. Meskipun misalnya Bapak Ibu mengajak kita kapan berhiji seumpama, atau kan berdua tiga semua, tetap cecuring itu menang kita. Karena sudah takdir Allah itu yang menang. Tapi simpul itu mana ngomong. Tadi hari Rasul itu mana ngomong, cek anu ngomong kateh. Mana ngomong. Kamu ngomong batal naon. Ya bahasana masih mending ilmu dicabut atau dibocorkan. Ya masih mending itu mah repeh guys. Kalau kamu ngaku-ngaku dosa. Nah, kalau misalnya sudah tingkatan muslim yang paling tinggi pasrah, namanya sirrul rububiyah. Artinya ikhlas. Bapak punten lah, abdi ceramah di dia. Tadi ceramah di amplopan, menang 2 amplopna. Aduh, menang 2 euy. Hiji teh nya kaki ku teh. Oke, punten aya jaga teh aya. Aya paling itu. Masihkeun we. Aya geus masihkeun teh. Ente di dieu nya, punten ya. Ima heula ya. Ima ikhlas teh. Heula janda naon ya, janda miskin dan janda kaya. Ya maksud abi janda teh, janda anu mampu dapat amplop. Eta mah janda beunghar. Nya geus lah sedekah tuh beuring. Aya. Eta mah beunghar sugan teh nanya janda anu halus. Kusi dibarieu ka anu hayang tah eta gitu. Aduh, gimana hari Pak detik. Nah, jadi kalau misalnya udah tingkatan ikhlas, tidak akan meminta hak. Gaji misalnya nih, kira sih gajian. Apa sih gajian? Pak, saya gajian kapan? Enggak akan yakin. Karena itu belum tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Itu pasrah. Ya pasrah. Kalau pasrah. Saya nggak dibayar pasrah. Nggak dibayar, nggak pondok sorangan gitu. Boro-boro pondok sorangan di luarnya diberi batul gitu bahasanya. Pasrah gitu. Misalnya beli ini kemahalan, ya pasrah. Dihina, pasrah. Pak Bukten pernah belum diceramahi sama anak sendiri? Sering mungkin ya. Sama murid sendiri ceramahin lah. Bahkan disalahkan, diklaim. Dihina dalam suatu forum, di rapat. Saya lebih dari 4 kali. Dari 4 pertemuan pernah. Saya nyambung ke diri ya. Terus gimana sikapnya? Ya enggak lah, karena konsep hidup saya hinaan adalah makanan, ujian adalah musibah. Memang hinaan yang saya cari kok. Jadi kalau dihina masih tersinggung ya bukan makomnya nantinya gitu loh. Kalau dihina masih tersinggung mereka mau nasib baik kok itu maksudnya. Jadi ini yang saya sangat sesalkan punten. Bapak Ibu saudara bukan berarti menyembuhkan, bukan.
Jadi di luar itu begini, ya di luar itu begini. Si eta masuk torikot naon, anggar ngomong batur. Jadi saya teh itu dari mana teh ka pangasa Abah. Saya belum pernah mendengar pangasa Abah, palingnya cuplikan lah ya. Ku pangasa Abah aja wajejen. Berupa kayak videonya, abdi ditinggali, diresapi. Begitu luas dalam ilmunya sampai saya terketuk sampai ya pokoknya ada sesuatu rahasia lah. Terbuka sampai mula air mata. Wajib saja ilmunya begitu, apalagi Abah gitu lah. Jadi yang sangat saya sesalkan, kok yang menjelekkan itu adalah muridnya sendiri, bukan ininya. Itu loh yang sangat saya sesalkan. Jadi di sini saya minta, bukan berarti inilah saya mau orang yang bodoh, kita sama-sama meskipun ada yang sebelah, ada yang beda, ya tadi cocok-cocokan. Bila misalnya ayo keluar teh, nah tapi baik lah, boleh itu jalanan gitu lah. Awas biasa kuring punten ngawas malam Rebo, malam Sabtu, tafsir Munir, salah selang topik, hadir, tetara ditanya kuring mah, dengan kasih hadir kemana? Hadir tuh. Gitu. Saya sangat pantang begitu, karena kalau saya begitu berarti bergantung pada makhluk. Ayeuna sumkuring ingin menagih sifat jais bagi Allah. Apa Pak sifat jais bagi Allah? Fi'lul kulli mungkinni autar memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin. Ayeuna sumkuring hayang duit 17 miliar. Kira-kira mustahil enggak? Mustahil ya. Buat apa uang itu? Bukan untuk saya. Rahasia. Sebenarnya ada kemarin, besar, anggap saja saya berbohong lah. Sebenarnya ada kemarin 2 miliar lebih dia mau ngasih, cuma saya tolak. Saya minta ada saksi. Dia pengen ngasih Pak Ustadz, saya mimpi pokoknya harus kasih Pak Ustadz lewat rekening. Aduh punten saya nggak mau nanti berfitnah, harus ada saksi. Lo on nasi kuring, udah berterima lah bilangnya, lo on nasi. Pun lo nasi. Nah sekarang di forum ini banyak ahli thariqat, insya Allah di dia hatinya bersih kabeh. Saya cuma minta Al-Fatihah sekali Pak. Saya minta 17 miliar pada Allah, bukan pada Bapak, bukan pada Bapak, cuma Al-Fatihah doang. Untuk apa itu? Untuk umat. Bukan permintaan saya. Itu permintaan umat. Ayo ngaharewos lah. Dan seumpama misalnya ada yang benci, ada yang tidak senang dengan saya siap tanda tangan di atas materai, berhenti dari apapun. Misalnya berhenti dari khutbah, siap. Bekerja dari kepala sekolah, siap. Dari guru, siap. Pokoknya masih siap tanda tangan di atas materai. Terus kan digawe naon ya lah, timbabe kasawa gitu. Namun kasawa dengarnya nyangkas mulu. Kalau pas sampah di luar. Ya siap benar di materai. Kalau seumpama itu diperlukan. Minta Al-Fatihah sekali aja Pak. Mohon yang ikhlas. Mudah-mudahan kejadiannya kebetulan seperti kemarin hujan 2 kali kan. Mudah-mudahan iman, walaupun mustahil. Al-Fatihah. Para bapak, para ibu, yang terakhir adalah makom yang paling tinggi dari ihsan. Saya bahas sebenarnya yaitu adalah sohib. Kalau bahasa Kiai Wahidin mah, bahasa mungkin dari kitab yang lain, ini tuh yang ini musyahadah, ini muraqabah, ini mutmainah. Kalau saya rangkum seperti itulah. Sohib ini adalah makom panah. Kalau bahasanya ditampar, telepok secara badan Islam melalui mata. Mana sih sakit? Secara mata itu mah pipi, benar Pak ya? Secara otak iman. Sakit, mana sakit? Seperti apa sakit? Besarnya seperti apa? Apakah seton, sekilo, panjang, besar, kecil? Tidak bisa. Jadi sebenarnya meskipun Kanjeng Nabi secara mata begitu, tapi ihsan tetap ada beliau hidup. Ya tadi kalau kita sudah mencapai makom ini nih, kita bisa bertemu dengan beliau secara utuh bisa. Tadi kalau bisa menembus makom ini. Baik itu adalah al-fanu fillah, makom fana. Kita makan makomnya makom taklif.
Dimana kita butuh makan, butuh kehampangan, butuh keberatan, BAB banyak, butuh ngantuk, tidur apa. Tapi takopana mah tidak. Yang didengar Allah, yang dilihat Allah, yang dirasa Gusti Allah. Makanya kaum sebelah bilang, buat apa tuh Sunan Kalijaga? Naon sih bertapa, teu salat teu naon. Maka ngakopana. Karena kalau tadi saya bilang cocok-cocokan, mohon maaf Pak, Sayyid Alawi Al-Maliki, ini terang sadayana, Sayyid Alawi Al-Maliki itu adalah ulama Mekahnya. Salah satu pengarang kitab Mafahim Yajibu Al-Suhah dan kitab-kitab yang lainnya. Beliau bisa usul kepada Allah, bisa marifat kepada Allah oleh gurunya ditunjukkan suruh kemana coba? Suruh ke Pulau Jawa, datang ke Pulau Jawa, tayangan tadi tengah-tengah sawah, jelema teh pakai celana pendek, giring-giring bebek. Kalau secara syariat auratnya terlihat Pak. Main kos dalam doang, bujala kemana-mana deh. Tapi bebelokan di Mekah, ke Pulau Jawa. Emangnya di Mekah nggak ada wali? Saya yakin pasti ada, karena wali itu ada batun wa isruna alfan fikul usrin 124.000 di setiap masa. Tim kuring nanya, itu naon setiap masa teh sih? Nanya ke kasepuhan teh. Bonusane sih. Ini artinya apa setiap masa? Jadi kata beliau, kata kiai, jadi setiap masa itu begini. Misalnya nih, satu wali meninggal, maka akan ada pengganti yang lain. Pokoknya setiap masa itu 124.000. Contoh seperti Kiai Haji Dimyati Rois. Kiai Haji Dimyati Rois itu kan baca Quran dari habis zuhur sampai jam 2-an. Khatam, bacanya tartil dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kira-kira masuk akal tuh Pak? Bacaannya tartil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tartil enak sampai An-Nas. Sampai santrinya tuh lihat, jam 2-an beres sih. Masuk akal nggak tuh Pak? Nah itu sahibul waktu, sahibul zaman, sahibul hal. Tidak terikat oleh masa, waktu dan tempat. Kalau sudah mencapai makom. Terus siapa lagi sih selain Sayyid Ali Al-Maliki? Banyaklah pokoknya. Bahkan sampai ada kalau Abuya Uci Tursuri ya, itu makan versi beliau makan orang gila yang di mana lah ya. Itu kan wali kan seorang wali ya. Pas setelah saya tuh lagi nyamar, akhirnya kan ketahuan, langsung minta dimatikan oleh Allah. Kalau saya mendapat versi dari kiai yang lain, mendapat versi kiai yang lain, itu yang disuruh mencari itu ternyata disuruh supaya kamu kalau pengen usul kepada Allah, cari orang yang namanya ini. Ternyata dicari orang gila. Kata teh ditanya, saya suruh berguru kepada engkau. Tuh jamunya sampai gila kata teh. Tak kawas tadi Sayyid Al-Maliki, kita ngiring bebek, kita ngampan pantes. Ulama besar ngiring bebek, ayo belokan. Ini artinya apa sih? Berarti penyakit hati yang sulit untuk ini. Karena kebanyakan manusia itu tidak mau disalahkan, tidak mau disalahkan, tidak mau dihina. Yakinlah. Pak panjang teuing. Panjang teuing terus lah. Dalam itu terus enggak. Terus paling disimpulkan wae tadi. Nah, ieu mentos ku insyaallah ku kieu di mentosnya. Ini sudah kayaknya ya. Ini sudah. Ini ada dua istilah belajar. Kalau dalam istilah belajar itu kan mu'alim itu guru, muta'alim itu siswa, ta'alim itu belajar, prosesnya, alatnya adalah kitab, hasilnya adalah alim, orang yang berpengetahuan. Sedangkan kita kalau pengen marifat pada Allah, istilahnya gurunya bukan mu'alim tapi mursyidun. Jadi Rasul itu setelah ditutup wajah Nabi bahasanya mursyid. Kalau Nabi itu bahasanya wali, itulah. Simpel nama itulah, namun kayak wali kutub lima dilatain, guys. Simpel nama itulah. Siswanya namanya muridun, orang yang berkehendak suluk berjalan meniti pada Allah. Prosesnya talqin itu ya belajar kene. Alatnya di zikir. Buahnya marifat. Makanya ini porsi komplit
mana kita komplit, hikmah ilmiahnya ada, taklimnya, pikirnya ada. Taklim nanti sebagai apa? Cahaya di hari kiamat. Pikirnya sebagai penglihatan. Kan enak. Sampai ke surga. Ini masalahnya, jadi kedua istilah ini harus balance, seimbang, harus semua. Ayeuna lamun dikir wae taklimna henteu punten. Masih terindikasi penyakit hati, Pak. Yang saya rasa ini mana? Saya rasa sendiri punten lah. Jadi berbagai pengajian, pakai punten ya kadarau. Jadi sekali. Itu yang beri manggus. Pernah dirapat, punten mau usul, repes ya. Punten, kumaha ya sudah. Itu kalau ngaji kitab Ihya, orang yang mengalah itu adalah orang yang menang. Di saat debat, yang penting dia sudah menyampaikan pendapat, dia mengalah, itu adalah orang yang bisa usul pada Allah. Salah satu jalan. Itu. Hanya kudu seimbang. Jadi bahasanya mujadalah itu penting, tapi dengan ilmu. Masalahnya, kenapa nggak mau mujadalah? Karena takut kepancing emosi, eta hungkul masalah nama, mata penyakit dijauhi. Cuma masalahnya bukan masalah itunya, Pak. Faktornya penyakit hati. Karena kalau tidak ada taklim, khawatir nggak bisa marifat. Pas ketika bisa marifat, ditanya ke masyarakat dalila naon, cicing, bingung, tuasana. Tapi sebenarnya kalau sudah marifat kok enggak, itulah insyaallah. Nah, jadi tipe orang itu ada namanya ra'yun saibun. Ra'yun saibun itu adalah kalau laki-laki mah laki-laki sempurna lah. Kalau perempuan sempurna. Jadi baik mikir, baik diajak musyawarah. Kalau salah satunya kurang, berarti namanya nisfur rajul. Misalnya nggak mau datang rapat, kalau ada udur mah nggak apa-apa. Diundang rapat, nggak salah wakil terbaik, nggak salah wakil terapat. Kecuali kalau udur. Tapi ini tergantung sikon ya. Misalnya rapat di angger 1/100. Angger ejel mah eta, angger lah. Nah, beda deui tah mah. Ya beda deui. Jadi rapat mah rapat, tapi yang lain kumaha manehna nyalain rapat tah mah. Panyaikeun sia karena kitu mah. Punten ieu mah ada. Aya teh bari kitu. Ya, masih ada yang seperti itu. Hadir mah rapat tapi enggak ada kontribusi. Maksudnya rapat hadir, tapi belum mikir, enggak mau kasih saran gitulah. Padahal mah dia tahu. Sama nisfur rajul, setengah laki-laki, itulah bahasanya. Yang terakhir tidak mau menerima hasil rapat. Gul ya, ini yang jadi ketua. Kita pergi ke sini atau putusnya begini. Gul, ya bung saya mah. Tetap nisfur rajul. Ada yang di bawah nisfur rajul, la syai'a, bahasanya lah. Bahasanya mah tidak, enggak dianggap naon di masyarakat Pak. Ini tidak kedua-duanya. Tidak mikir, tidak musyawarah. Lamun diundang oke akan menimbulkan mudorot, provokator, itulah menimbulkan propaganda. Jadi bukan menyelesaikan masalah, malah mericukan masalah itu bahasanya. Terus dia hadir oke, bukan hadir solusi malah. Saya tuh nih, saya bangun ini nih, kita percaya. Akhirnya mama nyumbang aku lain eta. Inilah saya, orang seperti inilah saya. Tuh, terakhir, tadi mari kebut wae. Jadi artinya pas lawan mursidna teu sampai komplit ya. Jadi kesimpulannya tadi sudah semua. Yang pertama wa ta'simu billahi jami'a wa la tafarraqu. Bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi gara-gara hubungan coplok teh kana ini. Tema di sini Persatuan Indonesia. Jadi anu hareuos parom 5 lamun di luar TKN tong ngaku TKN. Tapi lamun di dieu ngaku TKN. Dan saya TKN. Jujur, saya terikutnya TKN. Meskipun guru saya Satoria. Kenapa? Memang saya terbuka hatinya oleh Abah Uwa. Belak-belakan weh. Guru-guru saya banyak. Ketika sakit biasa aja. Tapi ketika pengerasa Uwa meninggal, tak terasa Pak.
Padahal amprok cuma sekali, turingnya ngabuk-buk bener katanya. Sampai kalau sampai pokoknya gitulah. Ada sesuatu ya Allah tadi. Bicaranya gimana saya persatuan bahasau bil akli. Dalam Ihya juz 1, yang juz 1, levelnya para ustaz, level abdi puntennya, lain baik nyindir. Saya kan sering ceramah ke masyarakat, ke anak murid. Aduh, kalau saya salah siapa yang membenarkan saya? Saya mikir begitu. Maka dalam kitab Ihya ada itu, ada intisarinya, adalah bahasa bil akli. Bahsul masailah. Artinya tadi taklim, riuh baca kitab. Habis itu sok mangga kalau ada salah ditegur. Nerima kalau salah nerima. Gitu. Jangan bermuka dua. Untuk bermuka dua begini. Misalnya ada yang nanya nih, Pak Jerry nanya. Ya ke sini ngadepnya, enggak ke sana. Tetap ke sini. Ada beliau yang nanya, arek nanya, arek ngetes belum adinya. Misalnya dia nanya, jawabnya kali itu. Enggak bisa kali itu. Dia nanya. Gitu. Jadi mau nanya mau ngetes pokoknya jawab. Itu bahasanya. Jadi bahasa bil. Cuman masalahnya orang itu kenapa nggak mau ini? Karena tidak mau terlihat bodoh. Satu itu. Yang kedua tidak mau dihina. Dan kalau misalnya pendapatnya salah, ngeyel, nggak mau mengakui itu salahnya. Itu termasuk penyakit hati. Ini di golongan para ustadz biasanya. Ini belak-belakan lain. Yang kedua, konsepnya lisanul hali absal minal qaul. Memberikan perbuatan contoh perbuatan yang baik lebih utama daripada ngomong di masyarakat. Makanya kalau misalnya udah ngasih contoh perbuatan baik ternyata masih keneh wae, nya musyawarah. Musyawarah belok musyawarah. Kalau tarawih 2-3 rakaat jadi 11, musyawarah jangan serang personal. Kalau serang personal kenapa saya? Musyawarah supaya paham nih. Yang wakaf itu supaya paham arti wakaf itu apa? Terus arti tradisi itu apa? Maka kumpulin di semester di khutbah kemari. Saya selama 3 tahun, 4 tahun sarjana sholat tarawih 11 rakaat. Pulang saya tambah. Saya nggak berubah di sana. Jadi tolong jangan rubah adaptasi jangan di sini. Kalau musolanya 23 ya 23, jangan dirubah. Aku ingat itu nggak rubah. Paling ditambah sorangan. Terakhir, undur makola wala tandur man. Kita harus hargai siapapun karena hadis Nabi salah satunya yang terakhir Allah menyembunyikan para wali di antara masyarakat. Kenapa Allah menyembunyikan? Supaya kita menghargai setiap pendapat masyarakat. Arek lembaga lo, pokok nama dihargai. Punten Pak arek nanya, ya nu hadir di dia aya nu seksi Pak, pakai rok sakieu punten. Ada enggak? PSK ya teu punten hadir lah, hadir. Ada enggak kira-kira? Atau orang Hindu Buddha aya teh hadir. Anu tara mandi 2 bulan 3 bulan ketindikan. Pan bahasana maneh mandi sabaraha bulan 3 bulan, oh pangkatnya tertinggi jenderal itu bahasana kan. Aya teh kira-kira. Grup eta aya teh hadir. Kayaknya saya hitung di Pulau Jawa ini menurut abdi ya mah edukasi wali itu nama ada 3 orang yang seperti itu. Yang mana menurut para kiai yang lain itu adalah ulama yang sesat. Jadi patokan mursyid atau wali tidak bisa patokannya syariat. Mohon maaf tidak bisa. Karena abdi ya naros deui ka ulama Paku Banten. Dinaros sampai naros kemana-mana. Karena tidak mau saya madhabi Syafi'i. Imam Syafi'i itu hati-hati Pak. Meneliti rajungan kepiting bako teh hal teh diteliti teh langsung haram kata teh sarokon. Enggak bisa diteliti. Nginep heula di empang 3 puting tah. Memang di darat ayana eta. Itu mah hewan laut. Ke darat cuma lewat, kalau empangnya sudah bau, dia lewat. Itu yang di lubang apa? Itu mah kepiting betina. Mancing supaya kepiting jantan ke situ. Mayoritasnya mah di air. Terus itu tahan lama, ya memang dia punya cadangan air banyak. Sudah diobservasi oleh MUI pusat rajungan dengan kepiting bakau. Yang paling lama memang kepiting bakau karena cadangan airnya ada. Rajungan melebih tereh. Bahasa. Jadi halal. Kan mengharamkan mangga weh. Saya mah pokoknya kepiting itu
Yang beting bakau termasuknya adalah damilas, huwa min damilas, rajungan, spesies rajungan. Sudah saya teliti. Betul. Pangitung-itung sakit wae para bapak ibu sadayana hapunten bilih saumpama aya ngajeger, aya kasinggung, syukuring mah dan niat tinggung, ini mah untuk saya pribadi. Kurangnya dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsana